Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Oktaviani dari kelas PS23G. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Kerang. Di sini saya akan mereview tokoh filsafat pada era filsafat klasik Barat, yaitu Socrates pada buku ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan atau memperkenalkan Socrates. Tokoh Socrates ini dia adalah seorang filsafat Yunani yang hidup di Athena dari tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai bapak filsafat Barat karena pengaruh yang besar pada pemikiran filsafat Barat. Nah, beberapa ajarnya penting dari Socrates ini, yang pertama ada Socrates pernah bilang bahwa aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Socrates itu percaya bahwa kebijakan sejati terletak pada pengakuan bahwa ia tidak tahu segalanya. Kemudian ia pernah bilang juga, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Nah, Socrates menekankan pentingnya introspeksi dan pemeriksaan diri untuk mencapai kebijaksanaan dan hidup yang bermakna. Nah, yang ketiga adalah Socrates pernah bilang, keutamaan adalah pengetahuan. Nah, Socrates percaya bahwa tindakan yang baik berasal dari pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang benar. Nah, kemudian ada ide dan pandangan dari metode Socrates ini. Socrates itu menggunakan metode dialektika atau dialogis, yaitu metode di mana ia berbicara dengan lawan bicaranya dan ia mengetahui tentang ilmu dari lawan bicaranya. Kemudian ada ide pandangan yang lain seperti pentingnya etika, pengetahuan sendiri, dan juga moralitas dan kebajikan. Yang terakhir ada kritik terhadap demokrasi, kemudian keabadian jiwa. Nah, kritik terhadap demokrasi ini maksudnya itu meskipun Socrates tinggal di Athena yang tentunya negaranya demokratis, tetapi Socrates seringkali menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap demokrasi. Dia mengkritik kecenderungan masyarakat untuk mengikuti pemandu pendapat dan kebijaksanaan moralitas tanpa perkembangan kritik. Kemudian ada metode yang dipakai oleh filsafat Socrates. Yang pertama ada ironi Socrates, kedua ada Socrates questioning, yaitu pertanyaan dari Socrates, kemudian Socrates menelaah jawaban dari lawan bicaranya. Kemudian ada elensos, terus meistesis dan pengabdian terhadap kebenaran. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada tokoh filsuf Socrates ini. Menurut saya, yang pertama kelebihannya adalah penekanan pada etika. Nah, Socrates menempatkan etika sebagai pusat filsafatnya. Ia percaya bahwa kebaikan dan moralitas adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dengan metode pertanyaan dan penyelidikan, ia mendorong orang untuk merenungkan tindakan dan keyakinan mereka serta mencari keberadaan dan kebaikan dalam setiap situasinya. Kemudian ada pengembangan pengetahuan sendiri. Nah, teori Socrates ini terkenal dengan ungkapannya yang tadi saya bilang, yaitu aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Nah, ungkapan inilah yang mencerminkan keyakinan bahwa pengetahuan sejati terletak pada kesadaran dan keterbatasan diri. Ia mendorong orang untuk mencari pengetahuan sendiri dan tidak hanya menerima apa yang dikatakan orang lain. Kemudian yang ketiga, menurut saya ada pendorongan pemikiran yang kritis. Nah, melalui metode ironi dan elensos yang tadi Socrates miliki, Socrates tuh menentang orang untuk meragukan keyakinan mereka dan mencari jawaban yang lebih mendalam. Jadi ia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang untuk membantu orang-orang untuk mengidentifikasi kelemahan dalam argumen mereka dan menemukan pemahaman yang lebih jelas. Intinya ini Socrates ini kayak dia tuh mendorong orang-orang agar orang-orang tuh berpikir secara kritis. Kemudian yang terakhir nih menurut saya adalah mengutamakan kebajikan dan moralitas. Nah, bagusnya teori Socrates ini, Socrates tuh percaya kan bahwa kebajikan adalah tujuan utama dalam kehidupan manusia.
Nah, ia tuh mengajarkan bahwa kebajikan adalah hasil dari pengetahuan, dan orang yang tahu apa yang benar akan selalu melakukan yang benar. Kemudian kekurangan filsafat Socrates menurut saya, jadi meskipun memiliki banyak kelebihan, filsafat Socrates juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut saya pribadi, yaitu pertama ini, Socrates tuh metodenya Socrates tuh tidak ada kejelasan dalam komunikasi. Nah, metode Socrates ini menggunakan pertanyaan terbuka dan ironi. Itu tuh membuat orang salah paham atau merasa terprovokasi, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan metodenya. Orang itu akan merasa kesal, apa sih maksudnya Socrates ini nanya begini ke saya, dan lain-lain. Nah, orang tersebut itu akan merasa terprovokasi. Nah, karena ketidakjelasan dalam komunikasi yang Socrates pilih. Kemudian menurut saya ada potensial yang salah untuk dipahami. Nah, pemikiran Socrates yang kompleks dan seringkali ambigu bisa mengakibatkan penafsiran yang tidak tepat dan menyebabkan kontroversi atau konflik. Ya, seperti yang pertama tadi saya jelaskan, itu tuh seperti ada ketidakjelasan dalam komunikasi yang Socrates terapkan, sehingga menyebabkan beberapa orang tuh salah paham akan metode yang diberikan oleh Socrates. Kemudian ada kisah tragis dari akhir hidup Socrates. Nah, tradisnya kisah akhir hidupnya Socrates ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menentang dan konversional tidak selalu diterima oleh masyarakat pada masanya. Nah, jadi yang mengakibatkan kisah hidupnya yang tragis dengan minum racun yang diberikan oleh masyarakat dan meninggal pada 70 tahun itu adalah sedikit kesalahan dari metode-metode oleh Socrates. Kemudian yang terakhir adalah, kenapa sih saya tertarik dengan tokoh Socrates ini? Karena menurut saya nilai-nilai yang dianut dan metode filsafat yang ia gunakan sangat unik. Nah, terinspirasi oleh kebenarannya dalam menentang keyakinan yang ada, itu tuh mendorong saya untuk mengetahui lebih banyak tentang pengetahuan. Saya setuju bahwa apa yang dibilang Socrates, bahwa pengetahuan adalah segalanya, memang penting, karena tanpa pengetahuan kita tidak tahu arah kita mau kemana, dan kita akan ketinggalan oleh sosial. Nah, kita tuh tidak tahu apa-apa karena pengetahuan itu sangatlah penting. Nah, selain itu konsep-konsep seperti pentingnya etika, pengembangan pengetahuan sendiri, dan pemikiran yang kritis yang diajarkan oleh Socrates ini dapat memberikan pandangan yang berharga dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi berbagai situasi. Nah, itu tadi tanggapan saya mengenai Socrates, dan juga ada ketertarikan saya mengenai Socrates. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.